Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat properti syariah, mungkin pernah dengar ya, ada komentar seperti ini. Halah, paling-paling labelnya aja yang syariah. Halah, syariah itu hanya sekedar label saja. Toh intinya sama aja, sama-sama jualan. Halah, kenapa sih jualan kok bawa-bawa agama dan lain sebagainya. Banyak sekali sementara ini ya kita masih temukan komentar-komentar seperti itu. Jadi gini teman-teman, kita berbakti kepada orang tua, kita berperilaku baik kepada orang tua, itu semua adalah syariah. Kita harus menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, saling tolong menolong dalam kebaikan, itu adalah syariah. Jadi apapun, dari hal sekecil apapun, termasuk Anda misalnya bersin, kemudian di situ harus mengucapkan alhamdulillah, yang benar mendengarkan harus bilang yarhamukallah. Nah, teman-teman, itu semua adalah syariah. Syariah itu bukan sekedar label, tetapi adalah sesuatu yang memang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Syariah itu mengatur kehidupan sehari-hari umat manusia agar tidak saling merugikan dan agar manusia itu tetap bisa menjaga diri dalam kebaikan. Begitu juga dalam urusan jual beli. Kalau tadi saya sebutkan seperti hubungan dengan orang tua, hubungan dengan sesama manusia, itu semuanya harus baik. Semua itu merupakan bagian dari syariah. Nah, tidak hanya itu saja, dalam praktek jual beli pun syariah itu juga hadir di situ, teman-teman. Jadi syariah itu bukan sekedar label dan bukan sekedar iklan. Kenapa ada ekonomi syariah? Kenapa ada KPR syariah? Nah, di situ kita harus paham. Jadi umat Islam itu selama ini tidak punya pilihan. Yang ada hanya sistem konvensional ketika mereka ingin memiliki hunian secara kredit, teman-teman. Dan basis dari kredit konvensional itu tentu saja berupa pinjaman dana, pinjaman uang dari pihak ketiga, yaitu perbankan ataupun kredit barang yang lain, mungkin pihak ketiganya adalah leasing, seperti itu ya. Di situ akadnya bukan murni jual beli, teman-teman. Itu salah satu perbedaannya, tapi di situ terkandung unsur akad pinjaman uang, akad pinjaman dana. Di dalam Islam itu disebut dengan qard ya. Nah, qard itu harus murni pinjaman, nggak boleh bunga berbunga. Pinjam uang 1 juta ya kembali 1 juta, seperti itu. Kalau kita menuruti syariah Islam. Nah, itu yang kita pegang prinsip itu ya. Yang kita pegang prinsip itu. Nah, tapi kalau misalnya kita harus jual beli, saya butuh rumah nih, tapi saya nggak punya dana cash mau beli rumah seharga 300 juta misalnya. Misalnya akad 5 tahun seharga 300 juta. Maka dalam sistem KPR syariah itu dilakukan dengan cara murni jual beli, tidak ada unsur pinjaman dana di situ. Artinya yang terlibat dalam transaksi itu ya hanya pihak penjual, dalam hal ini developer, dan pihak konsumen, dalam hal ini misalnya saya yang lagi butuh rumah itu. Kita berakad misalnya dengan harga 300 juta, tinggal disepakatin DP-nya berapa, apakah 50 juta, apakah 100 juta. Sisanya yang tinggal misalnya 250 juta atau tinggal 200 juta, tinggal disepakatin akan diangsur selama masa atau tenor berapa tahun, berapa bulan. Sedangkan harganya sudah disepakati dalam akad, yaitu 300 juta sebelum berpisah tempat. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi syariah itu bukan sekedar label, teman-teman, tapi memang ada perbedaan di situ antara sistem KPR rumah konvensional dan sistem KPR rumah dengan skema syariah.
Inti perbedaannya sekali lagi adalah kalau kita KPR rumah secara syariah itu akadnya murni jual beli, dua pihak penjual dan pembeli, developer dan konsumen. Tapi kalau kita pakai akad perbankan, pada akhirnya kita sebagai konsumen itu bukan lagi membayar kepada developer, tapi kita mencicil pinjaman kepada perbankan. Nanti konsekuensinya ada sendiri. Kita misalnya akad harga rumah ini, rumah subsidi misalnya 160 juta, misalnya tipe 30. Nah, akadnya di harga cash, tapi nanti karena memang sistem bunga ya, harga kreditnya itu bukan itu yang diakadkan di awal ya. Akadnya harga cash 160 juta, tapi total harganya nanti bisa 300 juta dan bisa lebih atau kurang dari itu. Jadi intinya kalau kredit syariah itu harus murni jual beli, dan harga yang diakadkan di awal itu harus harga kreditnya langsung. Jadi sudah clear di awal, kita masuk DP berapa, sisa berapa, kita lunasi berapa lama. Kalau pelunasannya lebih cepat dalam kredit syariah itu malah dapat apresiasi atau penghargaan. Tapi dalam kredit konvensional, kalau Anda punya rezeki lebih, mau pelunasan lebih cepat, Anda malah dapat penalti. Itu diantara perbedaannya. Ada juga sita paksa di situ. Kalau Anda telat angsuran, Anda kena denda. Tapi dalam KPR syariah itu tidak ada. Jatuh tempo tanggal 5, Anda bisa bayar tanggal 10, nggak apa-apa kalau di syariah. Yang penting bilang sama kita, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau misalnya tidak bisa lagi melanjutkan kredit karena kesulitan ekonomi, ya kita tinggal musyawarah aja, kita jual bersama. Misalnya dulu Anda belinya akad harga 300 juta, kemudian karena waktu sudah berlalu sekian tahun, harga properti sudah naik jadi 350 juta, sorry. Nah, Anda hanya membayar kekurangan Anda kepada developer, keuntungannya Anda ambil. Hutang lunas masih punya keuntungan dari penjualan. Nah, itu ya teman-temannya. Semoga ini membantu memahamkan teman-teman apa itu KPR syariah dan apa itu KPR konvensional. KPR syariah itu, properti syariah itu bukan hanya sekedar label, tapi memang ada sistem yang kita terapkan di situ, yang kita implementasikan di situ ya. Tolong dibedakan antara menjual agama dan implementasi agama. Kita dalam properti syariah itu bukan jualan agama teman-teman, tapi mengimplementasikan aturan bertransaksi yang memang ada diatur dalam agama Islam. Dan mungkin aturan-aturan termasuk ke dalam ranah ekonomi jual beli yang agama itu di syariahnya itu ada, yang mengatur sampai ke situ mungkin hanya memang di agama Islam saja. Saya tidak tahu agama yang lain, tapi di dalam agama Islam aturannya memang sampai ke hal-hal terkecil sekalipun itu ada syariahnya, seperti itu teman-teman. Sekali lagi, jadi bukan sekadar syariah, tapi itu memang implementasi dari aturan yang memang ada di dalam agama Islam. Semoga bermanfaat, terutama juga buat diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, dadah teman-teman.